Mungkin itu tadi selama Kaisang maju di Jakarta. Tapi kalau Kaisang tidak maju, ya mungkin mereka akan jalan sendiri-sendiri. Itu menurut saya ya, tergantung pertama pada soal kesepakatan di antara kedua belah pihak. Misalnya apakah Anies akan berkenan untuk menerima wakilnya dari PDI Perjuangan, misalnya begitu ya. Dan yang kedua adalah siapa lawan mereka. Kalau kemudian ada pasangan Ridwan Kamil Kaisang, saya kira itu bisa mendorong koalisi PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan. Gitu. Kalau benar Kaisang akhirnya maju di Pilkada DKJ ini. Tapi kalau dua persyaratan ini nggak ditemukan, misalnya Kaisang nggak maju di Jakarta, lalu Anies tidak berkenan untuk menerima eh, calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan, ya kemungkinan PDI tidak akan mendukung Anies Baswedan. Lalu kalau misalnya benar ternyata Pak Anies ini didukung oleh PDIP, peluang Pak Anies di Pilgub DKI kan ini makin besar. Siapa kira-kira yang bisa menjadi lawan? Iya, sebetulnya bukan hanya persoalan siapa yang jadi lawan, ya. Tapi kalau Anies misalnya tidak didukung oleh PKS, dia juga berkemungkinan belum tentu menang di Jakarta gitu. Nah, jadi tergantung juga pada soal siapa partai-partai pendukung Anies Baswedan. Kalau misalnya cuman Nasdem ditambah oleh PKB gitu, belum tentu menang juga. Nah, kecuali apa namanya PKS itu berada di belakang Anies. Kalau PKS berada di belakang Anies, ya potensi menangnya memang tinggi gitu. Karena kita tahu tidak ada lagi jarak antara PKS dengan Anies Baswedan gitu ya, dari banyak aspek gitu. Tapi ya itu tentu bagi PKS ini juga bukan barang gratis kan gitu. Tentu mereka juga akan memberi syarat ya, misalnya calon wakil gubernur dari Anies itu harus dari PKS gitu. Nah, jadi saya kira di sini nanti akan kesulitan Anies Baswedan karena partai-partai politik pendukungnya punya potensi untuk mendorong kadernya sendiri sebagai calon wakil gubernur bagi Anies Baswedan gitu. Baik, tapi apakah memungkinkan Pak antara PKS dan juga PDI misalnya nanti Pak Anies ini diusung oleh PDI untuk berkoalisi begitu Pak? Mungkin itu tadi selama Kaisang maju di Jakarta. Tapi kalau Kaisang tidak maju, ya mungkin mereka akan jalan sendiri-sendiri kalau nggak ketemu. Tapi tanpa Kaisang dan apa namanya itu PDI, apakah PDI misalnya berkenan atau PKS juga ya berkenan untuk koalisi dengan kedua belah pihak? Saya kira kalau mereka justru berkoalisi antara PKS dengan PDI Perjuangan gitu, siapapun kader mereka yang mereka dorong untuk maju di pilkada ini ya akan kuat gitu. Karena mereka udah memiliki basis pemilih sendiri di apa namanya itu di Jakarta ini gitu, yang lumayan solid sebenarnya gitu. Baik, Pak, kalau kita lihat dengan peta persaingan seperti ini, selain dukungan parpol kan tadi seperti yang Bapak katakan juga bahwa pilihan cagup juga menjadi kunci. Yang paling cocok buat Hmm, Pak Anies ini berarti memang Kaisang begitu Pak? cocok bagi ya, semua cocok bagi Anies kecuali Kaisang.